Halo guys, gimana kabar kalian? Apakah masih mikirin omongan tetangga? Is. Nah, Mimin bawakan film yang berjudul No Way Out yang disutradarai oleh saudara jauh Mimin yaitu Cledeva. Film ini bercerita tentang sekelompok orang terjebak dalam pesawat yang hampir tenggelam. Bagaimana kisahnya? Tak usah banyak spoiler di awal. Apa katanya? Kamar dul. Ya, film dibuka menampilkan padatnya lalu lintas kota New York. Lalu, scene beralih ke salah satu bandara yang memperlihatkan orang-orang ingin berlibur serta balik kampung. Hey, honey, Chad, you brought the babysitter? Ya, mari Mimin kenalkan terlebih dahulu. Dia Ava, adalah putri gubernur Abrasov. Dia akan berlibur ke salah satu resort di Cabo bersama pacarnya yang bernama Jet. Serta temannya kita panggil saja si Tono, ini cucu ngoknya. Dan dia dikawal oleh salah satu bodyguard utusan ayahnya yang bernama Pak Brandon. Ini manusianya. It's virtually zero. Nampaknya si Jet tidak senang Ava membawa seorang bodyguard, tetapi karena perintah ayahnya yang seorang gubernur, mau tidak mau mereka harus menyetujuinya. Lantas mereka pun berdebat. it's just one trip. I'll make sure he stays in the background, I promise. Lalu scene beralih dengan keluarga, nenek, kakek, dan salah satu cucunya yang bernama Rosa. What's wrong now? Nothing, dear. Setelah itu, semua penumpang pun berjalan di tempat tunggu. Tanpa disengaja, salah satu boneka Rosa terjatuh. Dikarenakan bonekanya tidak ada, Rosa pun mencarinya dan tiba-tiba Mr. Tibbs. Oh no, Mr. Tibbs. Rosa? Rosa bertabrakan dengan Ava. Lantas karena kesal, Ava pun memarahinya. Rosa yang anak kecil pergi dan menangis pada kakeknya. Where's Nana when you need her? Karena Ava merasa bersalah, beliau akhirnya mengambil boneka tersebut serta menyerahkan bonekanya kepada Rosa dan meminta maaf telah memarahinya. Is this it? I'm sorry I was so rude. Sebelum melepas landas, seperti biasa para petugas pesawat memberikan arahan kepada penumpang. Akan tetapi, si Tono mengejek salah satu pramugara pesawat tersebut. Kita panggil saja Mas Kara. Lantas, Ava pun memarahinya karena si Tono tidak sopan. Oh my god. What? Come on. That's not an insult. That's a nice thing to say. Lalu, pesawat pun lepas landas. Di tengah perjalanan, pesawat pun masih aman terkendali. Akan tetapi, si Tono melihat beberapa kejanggalan di pesawat tersebut. More popular. I checked. They're fully booked. You know, I told you. I showed you the options that we had. Oh, guys. Take a look at that. Dan benar saja, pesawat tersebut menabrak seekor burung. Sontak, penumpang sedikit panik. Karena goncangan yang terjadi barusan. Dan tiba-tiba kepanikan pun sangat menjadi-jadi dikarenakan salah satu pesawat kapal mengenai bagian kabin. Lantas, pesawat pun hilang terkendali dan akhirnya
pesawat pun akhirnya jatuh ke dalam lautan dan hanya menyisakan beberapa orang saja seperti Anna, Jet, Tono, dan Mascara. Di dalam kebingungan tersebut, tiba-tiba si bocah Rosa dan Pak Brondo pun datang sembari membawa nenek yang sedang pingsan. Dikarenakan kebanyakan orang dan oksigen terbatas pada ruangan kedap udara tersebut, mereka harus membutuhkan minimal 2 tabung oksigen agar bisa hidup. Tetapi di dalam pesawat, 2 tabungnya kosong. Alva pun teringat penumpang yang sempat dilihat di bandara tersebut. Lantas Pak Brando pun berenang ke depan mencari tabung tersebut. What the fuck? Pak Brando pun tidak menyadari ada seekor hiu mengintainya. Dan tiba-tiba Pak Brando pun diserang oleh hiu tersebut. Pak Brando pun yang sudah memberi immortal akhirnya selamat. Stay back. Akan tetapi bayaran sang sutradara terlalu kecil. Pak Brando pun kembali disantap oleh hiu. Karena wasiat dari Pak Brandon, mereka pun harus menunggu evakuasi dari tim SAR. Sembari menunggu, mereka harus menyumbat lengan Tono yang terkena pecahan kaca pada saat kecelakaan tersebut. Bukannya tidak terima kasih, si geblek Tono malah nyolot. Fuck you! Pada saat mereka sedang pasrah satu sama lain, puji dan syukur apa yang dikatakan Pak Brando pun benar. Tim evakuasi akhirnya mengirim 2 penyelam dan tiba-tiba dua penyelam tersebut dicaplok oleh hiu. Lantas mereka pun kembali hilang harapan. Diver. If he's in the plane, he didn't make it. Situasi pun makin tidak jelas. Mereka tidak boleh berlama-lama lagi dikarenakan sebentar lagi pesawat akan terjun bebas ke jurang lautan. Dan mereka pun harus mencari cara supaya bisa keluar dan menghindar dari serangan hiu tersebut. Lantas mereka mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk keluar dan menghalau hiu-hiu tersebut. Ketika sedang sibuk-sibuknya mencari sesuatu, si Jet pun kepleset dan akhirnya jatuh ke air. Jet, what the fuck? Get him out of there! Jet! Bukannya bergegas menjauh dari air, si Jet dengan pelontongnya malah bergirangan karena si Alva mencemasinya. Dan benar saja, tiba-tiba hiu tersebut mencaplok si Jet hingga tak tersisa. Mampus ya, usur anak hiu belunga. Hilang sudah harapan si Jet yang tidak bisa mengikuti Olimpiade lari. Olimpiade lari dikarenakan kakinya buntung. Dan si Jet pun menghela napas terakhirnya. Kepanikan pun semakin menjadi-jadi karena sebentar lagi pesawat akan terjun ke jurang dalam beberapa detik lagi. Dan si bocah Rosa memberitahu ide bahwa hiu takut akan gelembung. Lalu Mascara seorang pramugara memberitahu ada satu koper yang berisi alat selam dan beberapa kantong oksigen. Tetapi koper tersebut berada di lambung pesawat. Lantas Alva nekat mengambil koper tersebut dan tiba-tiba
Entah apa yang terjadi oleh Ava seketika flare yang dibawa oleh Ava redup. Mereka pun semakin cemas karena keberadaan Ava, apakah masih hidup atau tidak. Ava pun kembali dengan membawa koper tersebut dan mereka bersiap untuk keluar dari pesawat. Lalu Ava dan Rosa terlebih dahulu berenang sembari mencari tabung oksigen yang dibawa penyelam awal film tadi. Dan tiba-tiba benar saja, apa yang dikatakan Rosa itu benar. Hiu itu takut gelembung. Lalu hiu tersebut pergi dan mereka secara giliran berenang. Akan tetapi, si nenek hanya terduduk diam sembari berdoa akan keselamatan cucunya. Hank. Look after Rosa. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba si Tono malah putar balik karena ketakutan akan tenggelam. Lantas, si Tono pun harus menjadi bulan-bulanan si hiu. Mereka menyisakan 3 orang, yaitu Ava, Rosa, dan Mascara. Dengan keterbatasan oksigen, mereka harus berbagi tabung. Lantas, Ava menyuruh Mascara bersama dengan Rosa terlebih dahulu naik ke atas. Tetapi setelah giliran Ava, hiu tersebut datang. Sontak Ava panik. Akan tetapi dengan bantuan sutradara, hiu tersebut hanya lewat saja karena lebih tertarik oleh mayat si Tono. Lantas Ava pun bergegas berenang naik ke atas, tetapi karena kekurangan oksigen, Ava pun hilang kesadaran. Karena Ava mempunyai item immortal, Ava tersadar dan mencari keberadaan Mascara dan Rosa. Syukur, alhamdulillah, tim evakuasi akhirnya menemukan mereka dan film pun tamat. Ya, untuk keseluruhan dari film tersebut Mimin kasih rating 8,2 lah. Karena visualnya dapat serta sinematografinya cukup keren. Dan untuk kesimpulannya adalah jangan pernah meremehkan hiu. Itu saja yang Mimin bisa sampaikan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Celana kolor kecemplung got. Bye-bye.